Keindahan alam Papua seakan tak ada habisnya. Tak berlebihan rasanya jika banyak orang menjuluki Papua sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Kekayaan alam Papua yang paling bernilai adalah kandungan mineralnya. Sebut saja emas, gas alam cair, batu bara, uranium, dan minyak bumi. Maka tak heran jika banyak pihak yang berebut ingin menguasai wilayah ini. Tak hanya terkenal dengan panorama daratannya yang menggema hingga ke seluruh penjuru bumi, keindahan lautnya pun selalu menjadi perbincangan dan selalu mengundang decak kagum siapapun yang mendengarnya. Adalah Raja Ampat, sebuah kepulauan di ujung barat Papua yang dikenal luas sebagai tambang emas bagi penggila petualangan. Wilayah perairannya merupakan daya tarik utama Raja Ampat, mengingat perairan Raja Ampat adalah satu dari 10 perairan terbaik di seluruh dunia. Karena keragaman flora dan fauna serta kelestarian alam lautnya. Sebuah laporan Badan Konservasi Internasional pernah menyebutkan bahwa perairan Raja Ampat memiliki sekitar 75% spesies laut seluruh dunia. Bahkan wilayah laut dan darat Raja Ampat yang memiliki luas 4,6 juta hektar ini menjadi rumah bagi 540 jenis karang, 1.511 spesies ikan, dan ribuan biota laut lainnya. Maka tak heran apabila Raja Ampat saat ini dianggap sebagai surga bawah laut tercantik di seluruh dunia. Sampai di kekayaan alam saja, Raja Ampat juga memiliki berbagai kebudayaan dan kesenian yang sangat unik dan menarik. Beberapa desa di Raja Ampat memang sudah mengukuhkan keberadaan mereka sebagai desa wisata. Salah satunya adalah Desa Arborek. Desa yang berada di salah satu pulau kecil ini memiliki banyak sekali kesenian, mulai dari tarian-tarian tradisional, makanan sinole yang dibuat dari sagu, kerajinan anyaman daun pandan khas Arborek yang sudah diwariskan secara turun-temurun antar generasi. Dan Desa Arborek hanyalah satu di antara desa-desa lain dengan keunikannya masing-masing.
Berbagai peninggalan sejarah pun banyak dijumpai di kepulauan yang memiliki ikatan dengan Kesultanan Tidore Maluku ini. Mulai dari sebagian penduduknya yang memiliki darah kerajaan Tidore Maluku, peninggalan-peninggalan Perang Dunia Kedua, sampai gua-gua dengan lukisan tangan khas manusia purba pun tersebar luas di Raja Ampat. Mempelajari keunikan Raja Ampat seolah tak ada habisnya. Inilah yang membuat kepulauan ini begitu berjaya hingga saat ini. Namun Papua tak hanya Raja Ampat. Banyak gugusan pulau kecil dan indah yang tak kalah menarik dari Raja Ampat. Salah satunya adalah Pulau Biak. Pulau kecil yang berada di Teluk Cendrawasih bagian utara Papua ini berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Dan Biak merupakan pulau terbesar di antara rantaian pulau kecil yang ada di Papua. Letak geografis ini menegaskan bahwa Biak memiliki posisi yang strategis untuk membangun kawasan industri, termasuk industri pariwisata. Pulau Biak juga terkenal akan keindahan pasir pantainya yang putih dengan butiran halus. Salah satu pantai yang ramai dikunjungi oleh wisatawan adalah Pantai Bosnik, sekitar 30 menit ke arah timur dari pusat kota. Selain pemandangan pantainya yang indah, Bosnik juga terkenal akan sajian terumbu karangnya yang cantik. Keindahan alam bawah laut di Pulau Biak pun sangat beragam. Menurut penelitian, setidaknya ada 155 spesies ikan, 95 koral dan terumbu karang yang masih ada di sini merupakan yang terindah di dunia. Pantai lain yang masih jarang terjamah oleh wisatawan, namun juga memiliki keindahan panorama yang memukau adalah Pantai Sansundi. Terletak di Kampung Sansudi, Distrik Bon d'Ivoire, Kabupaten Biak Numfor, Biak Utara. Menurut bahasa setempat, Sansundi berasal dari kata san yang berarti mereka makan, dan sun berarti mereka bawa. Kampung Sansundi yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik menjadikan masyarakat yang memanfaatkan hasil laut untuk dikonsumsi sehari-hari. Pulau Biak juga menyimpan fenomena alam unik, yaitu hutan bakau mati yang tercipta akibat terjangan tsunami tahun 1996. Selain itu, ada juga keindahan air terjun Wasfarat yang dikelilingi hutan rimba. Serta keanekaragaman burung dan anggrek endemik Papua yang masih dapat dijumpai. Juga ada Gua Kali Biru Wambeka, sungai bawah tanah yang memiliki air berwarna biru di distrik Parai.
Selain suguhan keindahan alamnya yang memukau, dari Biak juga lahir seorang pahlawan nasional. Pada tahun 1954 hingga 1961, Frans Keizepo pernah dijebloskan ke dalam penjara oleh Belanda sebagai tahanan politik. Atas penolakannya saat ditunjuk sebagai wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam konferensi meja bundar di Belanda. Setelah keluar dari penjara, Frans Keizepo mendirikan partai politik Irian dengan tujuan utamanya menggabungkan wilayah Nugini menjadi bagian dari NKRI. Saat itu, ia juga membantu dan melindungi prajurit Indonesia yang menyelundup pada masa Trikora. Dan waktu itu merupakan salah satu masa yang penting dalam sejarah pembentukan Trikora atau Tiga Komando Rakyat oleh Presiden Soekarno. Hasil utama Trikora adalah Perjanjian New York pada 15 Agustus 1963 yang memaksa Belanda untuk menyerahkan kekuasaan Irian Barat ke pemerintah Indonesia. Pria yang juga dikenal sebagai Gubernur Irian Barat pada tahun 1964 hingga 1973 ini mengembuskan nafas terakhirnya tepat pada 10 April 1979 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Papua. Di tahun 1993, Frans Keizepo ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dan di tahun 2016, tepatnya pada 19 Desember, sosok Frans Keizepo diabadikan dalam uang kertas rupiah pecahan 10.000. Nama Frans Keizepo pun diabadikan sebagai sebuah nama bandara di Biak. Dan juga nama kapal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Di era milenial, keharuman nama Papua pun semakin semerbak dengan bermunculannya mutiara-mutiara muda asal Papua yang menorehkan prestasi. Republik Indonesia, B.J. Habibie, membuat lelaki kelahiran Manokwari 22
Dari dunia olahraga, khususnya sepak bola, ada 2 orang pemain hebat yang membuat negeri Cendrawasih tersenyum dengan bangga. Mereka adalah Titus Bonai dan Boaz Salosa. Kiprah mereka di dunia sepak bola sudah tak diragukan lagi. Titus Bonai, pemain yang terkenal akan kelincahannya dalam mengolah si kulit bundar, andalan tim Persipura Jayapura ini pernah masuk ke dalam tim sepak bola nasional U23. Begitupun dengan Boaz Salosa. Pemain tim senior asal Papua ini pun memiliki prestasi yang luar biasa. Dia dikenal sebagai pemain dengan tendangan kaki kirinya yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan selalu haus akan gol. Masih di dunia olahraga, tepatnya dari cabang angkat besi, Lisa Rumbewas berhasil mengharumkan nama Papua dan Indonesia. Dalam 2 kali keikutsertaannya di ajang Olimpiade 2000 di Sydney, Australia dan Olimpiade 2004 di Athena, Yunani, wanita kelahiran 10 September 1980 ini berhasil meraih 2 medali perak. Hal ini belum termasuk raihannya di level regional dalam SEA Games ke-20 di Kuala Lumpur 2001. Dia berhasil merebut medali perak, kemudian berlanjut pada kejuaraan angkat besi dunia di Santo Domingo 2006. Juga meraih perak. Berkat ketangguhannya, pemilik nama lengkap Rema Lisa Rumbewas ini memperoleh beasiswa dari Olympic Solidarity. Mutiara muda asal Papua lainnya yang belakangan menjadi perbincangan publik adalah Gracie Billy Membrasar. Nama pria kelahiran Strui, Kepulauan Yapen, Papua 17 Desember 1988 ini mencuat ketika dirinya ditunjuk menjadi 1 dari 7 staf khusus presiden pada November 2019 lalu. Pria yang akrab disapa Billy ini tengah menempuh pendidikan strata 2 di University of Oxford, London. Ia juga merupakan CEO Kitong Bisa, sebuah yayasan yang fokus mengurusi pendidikan anak-anak di Papua. Melalui yayasan Kitong Bisa yang berarti kita bisa, Billy berharap kesempatan anak-anak Papua untuk mendapatkan pendidikan bisa lebih terbuka lagi. Terutama pendidikan tentang keberagaman agar masyarakat bisa menerima segala bentuk perbedaan yang ada. Sejatinya, pemuda dan pemudi yang ada di bumi Cendrawasih memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan bangsa, khususnya wilayah Papua. Mulai dari aspek kehidupan bermasyarakat, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan ketahanan guna menumbuh kembangkan Provinsi Papua menjadi sebuah provinsi maju yang dapat bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia. Mambo ya ya.